Ayahnya sendiri mendorong putrinya dari tebing, dan saat gadis itu hampir saja jatuh ke dasar jurang, sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba terbangun, langsung membawanya terbang ke udara. Ternyata dia juga berasal dari klan malam, satu asal dengan penyihir Malin. Setelah itu, ketua mengajak Malin berkeliling. Di sini penuh dengan peri malam, namun ini juga merupakan tempat perlindungan terakhir mereka. Semua ini terjadi karena ulah manusia. Sejak mereka memiliki baja, mereka mulai membuat berbagai senjata tajam. Lewat besi dan api, manusia memperluas wilayah demi membasmi kaum sihir. Malin salah satu korbannya. Baru-baru ini, Malin menyerahkan hutan Moor pada anak angkatnya, Ailo. Ailo yang lugu akrab bersama para peri, tanpa tahu tiap malam penyusup masuk menangkap peri untuk dijual ke dokter misterius. Dokter itu mencampur serbuk sari dan besi jadi bubuk. Saat ditaburkan, peri pun mati dan kembali ke wujud aslinya. Akhirnya, hutan Moor akan menjadi milikku. Tidak akan ada peri lagi. Ratu memerintahkan prajurit masuk ke hutan Moor dan memetik habis seluruh bunga di sana. Tanpa menyadari itu, Aurora sedang berkencan dengan pangeran di hutan. Setelah 5 tahun, pangeran akhirnya melamar Aurora. Aurora menerima lamaran itu. Disaksikan burung gagak yang lalu melapor pada Maleficent. Mendengar kabar itu, Maleficent segera mencari Aurora. Ia berharap Aurora bisa menolak pernikahan ini. Aku hanya memintamu untuk mempercayaiku. Tolong beri dia kesempatan. Atas desakan Aurora, Marlin akhirnya percaya putrinya. Tak disangka, konspirasi besar dimulai. Demi martabat Aurora, ia dan kakak gagak belajar etiket semalaman, lalu membuat jembatan sulur. Namun, di kerajaan Oz, mereka tetap memicu kepanikan warga. Saat jamuan, Ratu terus menyasar mereka. Hidangannya berbahan burung, dan alat makan berbahan besi. Saya yakin Anda akan nyaman menggunakan tangan Anda. Demi kebahagiaan, Marlin terus menahan diri, hingga kucing hitam sang ratu menerkam kakak gagak. Usai Marlin meledak, suasana pun menegang. Atas permintaan Aurora, Marlin melepas si kucing hitam. Namun sang ratu justru mencerca Marlin, menyebutnya monster yang tak layak jadi ibu Aurora. Malam ini, aku menganggap Aurora sebagai milikku sendiri. Mendengar itu, Marlin murka. Demi harga diri, Marlin membalas sengit. Jamuan makan malam pun kacau. Prajurit berbaju zirah tak sanggup menahan serangannya. Saat Marlin melukai orang, Ratu bersembunyi di balik Raja. Namun, Raja menjerit kesakitan dan terjatuh. Sementara Ratu menuduh ini konspirasi Marlin. Kita berdua baru saja mengutuk Raja. Marlin ingin menjelaskan, tapi Aurora tak mau dengar dan lebih percaya Ratu. Melihat putrinya memihak manusia, Marlin diam dan pergi dari istana. Tak menyangka, pengawal di atas tembok menembakkan peluru baja ke arah Marlin. Marlin yang terluka langsung kehilangan keseimbangan dan terjun ke dalam parit istana. Tepat saat ia hampir pingsan, seorang pria misterius yang juga memiliki sayap tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya ke sarang lama, Haixin. Keesokan harinya, Marlin terbangun dari pingsannya. Melihat ruangan yang mirip sarang burung, ia tahu pasti ini bukan tempat tinggal manusia. Marlin melindungi tubuhnya dengan sayap dan menjelajahi sekeliling, hingga akhirnya ia mendengar suara dari sebuah gua. Ia pun terhuyung-huyung melompat ke dalamnya. Di sana ia menemukan kaumnya. Ternyata, inilah sarang lama peri malam. Seiring munculnya banyak kerajaan dan peralatan manusia, suku malam terpaksa hidup berdesakan di bawah tanah. Melihat anak-anak tak bisa lagi terbang bebas, tekad Marlin bangkit. Maka, kepala suku Laohei mengajaknya pergi. Konon semuanya bermula dari burung Phoenix. Kamulah keturunan terakhirnya. Karena kekuatan Malin, Jenderal Bola menyelamatkannya. Laohei berharap Malin bisa mendamaikan suku kegelapan dan manusia. Namun, saat pesta, Malin melihat rantingnya mendadak layu. Sadar ada bahaya, ia segera terbang ke hutan Moer. Tiba di sana, ia tertegun karena bunga kematian di gunung telah lenyap. Bola pun memprovokasi bahwa begitulah sifat asli manusia. Malin masih ingin membela manusia, namun ia menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh para prajurit. Laohei melindungi Malin dari peluru hingga keduanya jatuh. Prajurit kembali menyerang, namun Malin menahannya dengan sulur tanaman. Bola pun menyerang balik dan mengalahkan mereka. Saat sekarat, Laohei berpesan bahwa hanya perdamaian jalan keluarnya sebab perang menghancurkan suku malam. Ia pun mengaktifkan perisai pelindung. Ingin menyerahkan kekuatannya pada Malin, tapi Bola sulit dibujuk. Sejak awal ia membenci manusia. Kini, usai kepala suku dibunuh manusia, atas hasutannya, suku malam murka dan bersumpah menghancurkan kerajaan Aos. Sang ratu pun tak diam. Ia menyebar kabar pernikahan ke hutan, mengundang para peri datang. Mendengar itu pernikahan ratu, para peri tak curiga, tak menyadari konspirasi ini. Saat memasuki aula, mereka dapati pihak manusia tak ada. Bersamaan itu, Aino yang berdandan menerima bunga kematian dari pangeran. Bagaimana kamu mendapatkan ini?
Usai pangeran pergi, Ailo merasa janggal. Tumbuh di hutan Moar, ia paling tahu lokasi bunga itu. Ailo pun menyelinap ke ruang pakaian ratu. Ia memeriksa ruangan lalu fokus pada manekin berleher miring. Saat ia memutar leher manekin, pintu rahasia terbuka. Di dalam ia menemukan mesin tenun terkutuk dan tanpa sadar menyentuhnya. Saat hampir menyentuh jarum baja, dia melihat kebenarannya. Raja dikutuk karena ratu menusuknya dari belakang demi memicu kebencian pada Peri dan memulai perang. Ailo panik ingin memberitahu Malin, namun justru menemukan Peri-Peri tertangkap di belakangnya. Dokter ramuan api pun Peri yang sayapnya dicabut ratu. Berkat Ailo, dokter itu memihak kebaikan. Namun saat akan membebaskan Peri kecil, Ratu Licik tiba-tiba muncul di belakang Ailo. Dia bilang, tahu kebenaran pun percuma, karena Ailo tak bisa menghentikannya. Lalu dia mengurung Ailo saat para Peri berkumpul, dan rencana ratu dimulai. Mulai musiknya. Saat musik litang terdengar, semua peri dikurung. Pengawal menekan tombol dan bubuk merah menyembur ke udara. Peri yang terkena bubuk tewas dan kembali jadi tanaman asal. Demi melindungi yang lemah, peri pohon maju menggunakan tubuh demi menahan bubuk. Tak ingin rekannya terus berkorban, Shaolan nekat menerjang masuk ke laras senjata penyembur bubuk itu. Qing Wei memanjat piano guna bersihkan saluran, tapi diganggu peri hingga jatuh. Sementara itu, Ailuo pakai tali spray ke kamar raja dan ungkap rencana jahat ratu ke pangeran. Melihat luka yang sama, pangeran pun paham semuanya. Saat itu, bola pimpin pasukan malam serang kerajaan, namun ratu tetap tenang melihatnya. Mereka membom pasukan malam, dan para peri pun musnah. Melihat kuatnya senjata manusia, bola memerintahkan mundur lalu mengatur ulang serangan. Kali ini mereka terbang rendah guna hindari bom, namun garis pertahanan kedua ratu membuat pasukan malam terdesak. Meski begitu, tim bola tetap berhasil menerobos masuk dan menghancurkan rencana sang ratu. Prajurit di menara terpaksa berbalik menyerang ke dalam kota. Bubuk itu cuma melukai Peri, tapi puing bangunan tetap membahayakan manusia. Saat reruntuhan hampir menimpa anak-anak, peri malam tetap menolong mereka. Saat itu, Ailo tiba di depan aula, hendak mendobrak pintu bareng kakak Gagak. Tapi mereka ketahuan prajurit. Kakak Gagak langsung dilumpuhkan. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi beruang hitam raksasa. Itulah Malin, pewaris kekuatan Lao Hei. Lalu, beruang hitam jebol gerbang dan bebaskan semua peri, sementara Malin hancurkan semua ketapel. Saat itu, bola hendak bunuh jenderal, tapi pangeran menodongkan pedang ke lehernya. Ia ungkap konspirasi ratu dan ingin kedua bangsa hidup damai. Usai bicara, ia lempar pedangnya. Malin melihat ini, lalu berhenti lawan prajurit dan terbang ke atap ratu demi ringkus sang pemimpin. Saat Malin bersiap, Ailo mendatangi Malin dengan penuh belas kasih, memohonnya berhenti menyakiti manusia. Namun, sang ratu telah siapkan busur dan memanah Ailo. Malin yang terkena serbuk itu langsung mulai hancur dan tak lama kemudian berubah menjadi segumpal abu hitam. Saat itulah Ailo baru tersadar, namun semuanya sudah terlambat. Kita tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba, abu hitam di tanah mulai berkumpul kembali. Ratu hanya tahu serbuk itu bisa mengalahkan Peri, tapi ia tak tahu Malin keturunan Phoenix yang bisa bangkit lagi. Kepakan sayap hitamnya meruntuhkan kastil. Ratu Licik itu mendorong Ailo dari menara demi menyelamatkan diri. Ia tahu Malin akan menolongnya, lalu ia pun kabur. Demi cinta lamanya, Lo Malin menabrak menara dan terjatuh. Untungnya mereka selamat dan perang manusia dan kaum malam usai. Ratu yang kabur dihadang bola, lalu diubah Malin jadi kambing. Karena pangeran menyerukan perdamaian, Malin pun menyetujui pernikahan dia dan Ailo. Malin diakui kaum malam dan jadi pemimpin baru. Disaksikan manusia dan elf, putri dan pangeran menikah, lalu hidup bahagia selamanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.